halaman 25. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sadisan yang keenam. Annal ilma bihi ta'ala aslul asya'i kulliha. Saat temene ngawruhi Allah Ta'ala iku aslul asya'i pokoke suwiji-wiji kulliha sekabehane. Artinya pangkal seluruh permasalahan itu adalah mengetahui siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Karena dengan itu lalu orang itu paham betul siapa Allah dan siapa makhluknya. Makhluk di sini dalam arti tanpa kecuali. Kedudukan malaikat, kedudukan rasul, kedudukan para utusan-utusan, kedudukan orang-orang alim, kedudukan para sahabat. Itu nanti bisa diketahui. Sehingga orang tidak buram lagi melihat makhluk. Dari situ kemudian menjadi jelas penglihatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta innal arifa bihi haqiqatal ma'rifati. Sehingga nalik innal arifa sak temene wong kang arif makrifat bihi marang Allah haqiqatal ma'rifati kelawan sak beneri makrifat utawa roh yastadillu bima arafa min sifatihi wa af'alihi iku amrih dalil bima arafa kelawan barang kang ngawruhi sapa arif bima arafa min sifatihi saking sifat-sifati Allah wa af'alihi lan af'ali Allah ala ma yaf'aluhu amrih dalil utawa nyupri dalil ala ma yaf'aluhu ing atase barang kang ngelakoni sapa Allah wa alama yasra'u lan ing atase barang nyariatno sapa Allah ing minal ahkami bayani pira-pira hukum. Artinya ketika orang itu mengetahui betul siapa Allah Ta'ala itu, dia akan bisa menarik sebuah kesimpulan atas kemakrifatannya kepada Allah. Makrifat kepada sifat-sifat dan af'alullah itu mengerti tentang apa yang dilakukan Allah dan mengerti apa yang disyariatkan dari hukum-hukum itu sebetulnya apa hakikatnya gitu. Li'annahu subhanahu la yaf'alu illa ma huwa muqtadhu asma'ihi wa sifatihi. Karena sak temene Allah Subhanahu wa Ta'ala la yaf'alu olah ngelampai ilama huwa kejaba barang kang huwa mau muqtadhu asma'ihi iku sesuai karo tuntutan asma'ihi, tuntutan nama-namanya wasifatihi dan sifatnya. Fa'af'aluhu ta'iratun bainal adli wal fadli wal hikmah. Af'ali Allah, perbuatan Allah Ta'ala itu da'iratun, iku muter-muter antarane keadilan lan fadl lan hikmah. Jadi berkisar di situ, mutar di situ. Itu af'alullah. Wa fadlihi wa adlihi dan fadl serta keadilannya. Fa akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun. Mengko akhbaruhu khobar-khobari Allah artinya yang diceritakan oleh Allah Ta'ala kulluha semuanya itu haqqun, hak wa sidqun dan benar. Wa amamiruhu lan perintah-perintah Allah wa nawahihi lan larangan-larangane kulluha sekabehane adlun wa hikmah iku berpusar di atas keadilan dan hikmah.
Jadi semua yang dilakukan Allah Ta'ala itu tidak keluar dari itu. Dari keadilan, fadl, dan hikmah itu. Walidhalika la yasra'u minal ahkami ini yang kedua keliwatan. Karena itu la yasra'u minal ahkami orang nyari atna saking pira-pira hukum ila khala hasbi maktadawu hamduhu wa hikmatu wa fadlu wa adlu kejaba ing atase sesuai kelawan apa sing dadi tuntutan hamduhu hamduni Allah artine mau terpuji ni Allah wa hikmatuhu lan hikmai wa fadlihi wa adlihi lan fadli lan keadilani fa akhbaruhu kullu haqqun wa sidqun wa amamiruhu wa nawahihi kullu atul wa hikmah khobar-khobar Allah Ta'ala kabeh iku hak lan bener lan perintah-perintah lan larangane kabeh iku adil lan hikmah. Jadi perintah yang diberikan oleh Allah itu di dalamnya ada keadilan, wa hikmatun dan hikmah. Waliyada fa innal abda oleh karena itu fa innal abda moko sak temene kawula idza tadabbaru nalikane mikir-mikir kitab Allahi ing kitab Allah wa ma ta'arafa bi subhanahu ila ibadihi lan barang kang ngenalno Allah Ta'ala bi kelawan barang mau ila ibadihi marang hambae ala alsinati rusulihi melalui lesan rasuli min asma'ihi saking piro-piro asmani Allah wa sifatihi lan sifat-sifati wa af'alihi wa ma nazahahu nafsuhu anhu lan barang kang nyucekno Allah Ta'ala nafsuhu ing awak dhewe ne anhu saking barang mau mimala yang bagi lalu saking barang kang ora sayuk ja apa malau kanggo Allah wala yaliku bilan ora layak bi apa barang mau bi marang kelawan kanggo Allah subhanahu wa tatabbaru ayyamahu lan mikir-mikir marang dinane Allah. Maksudnya hari-harinya Allah Ta'ala itu hari-hari di situ seperti orang yang waktu perang kemudian peperangan itu dibikin menang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu hari-hari peperangan itu hari-hari yang betul-betul istimewa. Sekaligus mengalahkan musuhnya. Fi auliyaihi wa a'daihi. Betul para ayyama wa af'alahu fi auliyaihi wa a'daihi allati qassaha ala ibadihi yang diceritakan oleh Allah Ta'ala. Af'al dan ayam tersebut ala ibadi marang hambane wa asyhadahum lan nyeksekake mempersaksikan Allah Ta'ala hum marang auliyaan tak mau iyaha marang af'alan ayam lias tadilu biya supaya kabeh wong-wong mau amrih dalil amrih dasar biya kelawan af'alan ayam lan ayam mau ala anna ilahumul haq marang sak temene Allah Ta'ala iku ilahahum al haq iku ilahi sing bener al mubin kang jelas. Artinya begini, ketika orang bertarung melawan musuh lalu musuh itu dibikin kalah oleh Allah Ta'ala, maka keimanan seseorang itu bertambah. Dan pengakuan atas keilahian Allah Ta'ala itu menjadi mantap dan lebih-lebih. Sehingga mereka para sahabat itu sudah gak ada lagi yang ragu tentang keilahian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali jauh dari itu. Justru semakin kejadian dengan kejadian yang lain itu semakin memberi dan memantapkan keimanan mereka. Alladzi la tampahil ibadah illallahu yang tidak sayukyanya ibadah itu illallahu kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu ketika pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kejadian-kejadian
termasuk peperangan kemudian dibikin oleh Allah Ta'ala menang. Nah, itu keimanannya kepada keilahian Allah Ta'ala, keuluhiannya Allah Ta'ala itu semakin menjadi-jadi, semakin dekat, semakin percaya, semakin mantap. Otomatis meningkatkan keyakinan bahwa tidak ada yang bisa atau yang sayukyanya untuk diibadahi kecuali Allah Ta'ala. Dan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yastadillu biha ala annahu ala kulli syai'in qadir. Dan mereka bisa menarik dasar biha dengan af'al dan ayam tadi. Ala annahu bahwasanya Allah Ta'ala itu ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu itu kuasa. Jadi kita semua nggak bisa bayangkan ketika kejadian-kejadian penting, khususnya di dalam peperangan. Peperangan itu kan dekat dengan kematian. Kalau nggak pulang ya meninggal. Itu nggak ada pilihan lain, nggak ada. Nah itu orang harus menata hati betul. Dan disitulah timingnya orang itu untuk mengasah atau mengetes keimanan seseorang. Termasuk ketauhidan seseorang saat itu dites apakah betul-betul dia itu hanya ibadah kepada Allah atau ibadah kepada selain Allah. Itu di situ. Sehingga dengan adanya kemenangan-kemenangan yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang mukmin itu, sekaligus dia mengambil satu kesimpulan bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Enggak ada yang tidak bisa. Jadi kamus kesulitan, kamus kemungkinan enggak bisa itu enggak ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ada hanya makhluk. Wa annahu bikulli syai'in alim, lan sak temene Allah Ta'ala bikulli syai'in marang sakabehane suci alimun iku ngudaneni mirsani. Wa annahu sadidul iqab, lan sak temene Allah Ta'ala itu sadidul iqab, banget siksane. Wa annahu ghafurun rahim, sak temene Allah Ta'ala ghafurun, zat akeh pangapurane tur akeh welase. Jadi nanti bisa dibandingkan bagaimana sikap dan af'al perbuatan Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang beriman sebagai aulianya, orang-orang yang dikasihi. Sekaligus disaksikan dalam medan perang itu bagaimana perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap musuh-musuh Islam. Nah dari situ itu membuat orang menjadi keyakinannya luar biasa terhadap kekuasaan Allah, terhadap kemahatauan Allah, terhadap siksa Allah terhadap orang yang tidak percaya atau menentang Rasul, menentang utusan, menentang syariat Allah Ta'ala. Itu nanti di situ penuh pelajaran-pelajaran yang berharga. Wa annahu ghafurur rahim, dan akan tahu juga bahwa Allah Ta'ala itu ghafurun rahimun, zat yang maha pengampun, rahimun maha pengasih. Wa annahul azizul hakim, dan Allah Ta'ala itu al-aziz, zat yang maha menang, al-hakim yang bijaksana. Wa annahul fa'al lima yurid, dan Allah Ta'ala itu zat yang maha melakukan apa saja yang ia kehendaki. Wa annahu ladzi wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma, dan Allah Ta'ala itu zat yang wasi'a kulli syai'in rahmatan, meliputi segala sesuatu, rahmat dan ilmunya. Jadi ini hanya bisa diungkapkan dengan perwakilan kalimat. Kita tidak bisa menyentuh makna karena tidak pernah merasakan terjadinya sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa. Bayangkan ketika bulan Ramadan, kemudian orang diperintah perang yang jaraknya jauh, panas. Padahal kita Ramadan disuruh puasa saja sudah melarat. Nah, itu Ramadan suruh perang.
Kita nggak bisa bayangkan. Nah, seandainya tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang akan nggak bisa jalan, nggak bisa berperang, nggak bisa punya kekuatan. Jadi seluruh keimanan itu menjadi tertimbulkan karena kejadian itu atau lewat kejadian itu Allah menjadikan keimanan seseorang atau para sahabat itu menjadi lebih-lebih. Wa anna af'alahu kullaha, dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan Allah kullaha semuanya dairatun bainal hikmati wa rahmah wal adli wal maslahah, itu berputar-putar di antara hikmah, rahmah, keadilan dan maslahah. Keadilan itu begini, jadi sesuatu yang jahat dibalas dengan kejahatan, itu sesuatu merupakan suatu keadilan. Nggak ada istilah kejahatan atau sesuatu yang jelek kemudian dibalas dengan kebaikan, nggak ada. Kejahatan itu dibalas dengan kejahatan, itu sebuah keadilan. Orang yang mengkufuri syariat Allah, mengkufuri, melawan Rasul atau utusan-utusan Allah, kemudian dibikin hidupnya susah, kemudian setiap peperangan menjadi kalah, apa-apa yang diinginkan tidak pernah tercapai, itu sebuah keadilan yang berbicara, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbicara. Dan itu yang disebut iktidhaul asma, tuntutan nama. Jadi karena Allah Ta'ala itu punya nama Al-Adil, maka diterapkan, harus ada penerapannya yang bisa dilihat, disaksikan keadilan Allah Ta'ala itu. Dan itu setiap permasalahan mesti, dan kapan saja akan Allah Ta'ala itu berbicara sesuai dengan apa yang nama-nama yang dimiliki itu. La yakhruju sayun minha andalika, ora metu suwiji-wiji minha saking kabeh mau andalika, saking mengkono-mengkono hikmah, rahmah, adlun, keadilan, maslahalan. Jadi seputar itu. Umat Islam ketika perang Uhud kemudian karena menyelisih perintah Rasul kemudian dibikin kalah untuk sementara waktu. Itu punya hikmah. Dan dari situ dia bisa menarik pelajaran, para sahabat mereka bisa menarik pelajaran bahwa jangan sekali-kali menentang atau tidak mentaati perintah Rasulullah. Nah itu karena hikmahnya dari kekalahan itu bisa ditarik kesimpulan seperti itu diantaranya. Dan itu diperlihatkan langsung ketika kehidupan Rasulullah masih di tengah-tengah mereka. Dan bukti ayat Allah, bukti af'alullah itu bisa dirasakan langsung. Sehingga sahabat itu orang-orang yang istimewa, tidak ada duanya. Termasuk Al-Qurunul Awal. Faidah tatabarul abdu dalika, maka nalikane mikir-mikir sapa kawula dalika marang sekabehane mau aurathahu marisna marang abdun walaroi balan tanpa ragu ziyadatan fil yakini iku tambahi ing dalam keimanan. Jadi setelah menyaksikan semua itu keimanan mereka itu ya bertambah. Tapi ini bukan hanya berlaku pada sahabat, tapi semua umat Rasulullah dengan kejadian-kejadian yang diterima, dengan persoalan-persoalan yang ia hadapi, dengan hal-hal yang ia pecahkan, dengan berbagai kesulitan yang ia lakukan, yang ia terima. Itu nanti kalau orang itu bisa mengambil pelajaran, maka ya di situ itu muter-muter hikmah. Antara hikmah, rahmat, keadilan dan kemaslahatan di situ. Wa kuwatan fil imani, lan nambahi kekuatan ing dalam keimanane, wa tamaman fit tawakkul, lan nyempurnakno ing dalam tawakali, wa husnul iqbal Allahi, lan apike madhep sarana serius
Allahi marang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu dididik. Kalau orang itu hanya diberi cerita, itu masih berapa persen yang itu percaya. Tapi ketika apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala betul-betul terjadi dan orang itu mengalami, itu nggak bisa dibagi pengalaman itu tanpa harus melalui apa yang dirasakan. Sama halnya umpamanya ada gempa besar, kemudian sampean semua mengalami, naudzubillah min dzalik. Itu tidak bisa dirasakan orang lain yang tidak merasakan tentang keadaan tersebut. Perasaan orang itu hanya bisa mendengarkan apa yang diceritakan, tapi tidak bisa. Muatan cerita itu sama sekali tidak nyampe kepada mereka. Sabian yang ketujuh anna ma'rifatallahi sak temene ma'rifat marang Allah wa ma'rifata asma'i wa sifati lan ma'rifat terhadap nama-nama lan sifati tijaratun rabihah iku ngrupakno dagangan sing untung. Gak tahu rugi. Wa min arbahiyah setengah saking pira-pira keuntungane sukunun nafsi tenangi ati jiwa wasuma ninatul qalbi lan tentreme ati wan sirahus sadri lan lapangi dodo. Artinya ketika orang itu ingat dan tahu betul siapa Allah, apa nama-nama Allah itu maksudnya, sifat-sifatnya bagaimana. Ketika orang itu bertambah tahu, bertambah mengerti, bertambah paham kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada sifat-sifatnya, kepada asma'nya, nama-namanya, maka yang menjadi buahnya itu yaitu hati orang tersebut menjadi tenang. Jiwanya menjadi tentram dan dadanya menjadi lapang. Nah, tidak lapang gimana wong yang melihat itu, yang dilihat itu Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala itu maha segala-galanya. Maha bisa, maha sayang, maha kuat, maha menang, maha suci, maha tidak mentoloan, maha mulia, maha kaya, maha loman. Pokoknya semua itu tidak ada keduanya. Makanya kekurangan kita yang harus kita tambahi terus-menerus itu membedakan persepsi tentang Allah Ta'ala dengan makhluk. Kita banyak secara hal, secara kenyataan, secara fakta, itu masih banyak menyamakan antara apa yang dimiliki oleh Allah Ta'ala dengan apa yang ada di hambanya atau di makhluk. Sehingga kita melihat Allah Ta'ala itu tidak seberapa beda dengan makhluk. Dari situ maka keistimewaannya pun akan terpantul dalam perilaku kita, dalam batin kita, dalam hati kita akan terpantul di situ. Ketika orang itu tahu betul bahwa semua ini milik Allah, walillahi mulkus samawati wal ard, kekuasaan kerajaan semua milik Allah di bumi di langit. Nah, ketika orang kita punya sesuatu mau diambil oleh Allah Ta'ala, terus mau apa? Nah, bagi orang yang tidak tahu tentang siapa Allah Ta'ala itu dan siapa makhluk itu dan sampai di mana kewenangan Allah Ta'ala itu dan sampai di mana makhluk itu, ya orang mesti terjadi berbagai macam hal gitu. Karena diyakini bahwa apa yang dititipkan itu menjadi milik sebetulnya. Padahal semua itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika milik itu diambil lagi oleh yang punya, maka ya kita ya nggak apa-apa. Artinya kita rela dengan adanya seperti itu karena tahu siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini milik Allah. Demikian pula ketika orang itu diberi
Maka pemberian itu tidak menjadikan orang menjadi istilahnya kumoluhur, tidak menjadi sombong. Itu bukan berkat keterampilannya, bukan berkat kerja kerasnya, bukan berkat ketinggian ilmunya, bukan. Itu semata-mata karena fadlullah, fadl Allah subhanahu wa ta'ala, anugerah. Karena seandainya orang kerja keras itu kemudian mendapatkan kesuksesan, kan semua orang kerja keras mesti sukses. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Nah, itu membuktikan bahwa yang ada itu hanya fadl Allah subhanahu wa ta'ala. Wajadda wajtahada. Wal qalbu iyat ma'anna bi anallah waqta rabbuhu wa ilahuhu wa ma'budu wa malikuh. Lanati nalikane tenang kelawan setuni Allah Ta'ala iku waqta rabbuhu. Jadi Allah Ta'ala iku rabbuhu, Rabbnya sendiri, secara sendiri, artinya enggak ada yang lain. Wa ilahuhu, dan Tuhannya satu-satunya, wa ma'buduhu, dan ma'budnya satu-satunya, wa malikuhu, dan rajanya. Artinya nggak ada lagi duanya. Ketika orang mengetahui seperti itu, hati menjadi tenang. Karena kembalinya kepada Allah Ta'ala yang maha segala-galanya itu tadi. Wa anna marji'ahu ilaihi, lan sak temene nggon bali edae ilahi marang Allah, khasuna iqbaluhu alaihi wajadta wajtahada. Nek ati ku tenang kelawan kabeh mau, lan dhek ngerti nek marjeke kabeh iku nggon baline ku muk nang Allah, khasuna iqbaluhu mongko bakal apik apa madhepe dhek alaihi marang Allah. Artinya ya gimana ya, sopan, ya percaya betul. Ya. Dan dunia tidak ada masalah. Karena ada semua itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Ta'ala itu maha bisa segala-galanya. Ala kulli syai'in qadir tadi. Seandainya sekarang diberi kaya, ya kan tidak ada masalah. Besok diberi miskin, kan nggak ada masalah. Itu kekuasaan mutlak. Seandainya sekarang diberi miskin, besok dijadikan kaya raya, apa repotnya? Nah, itu enaknya orang beriman kepada Allah, kepada sifat-sifatnya, kepada af'alnya, itu seperti itu. Sehingga membuat hati orang itu menjadi tentram, jiwanya menjadi tenang, dan hatinya menjadi lapang, nggak sumpek gitu loh istilahnya. Nggak sempit. Dan setelah itu wajadta, dia akan berusaha keras, wajtahada, dan upaya naili mahabi, untuk mendapatkan mahabi cintanya Allah, warrobai ilaihi, dan senang kepada Allah, wal amal bima yurdihi, dan mengerjakan apa saja yang menjadikan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti seperti itu. Jadi ketika orang itu tahu betul, karena proses latihannya, nggak bisa orang itu pagi-pagi mesti nyampe di sana, nggak bisa, mesti dilatih sedikit demi sedikit, dilatih demi sedikit demi sedikit. Nah, nanti akan diyakinkan oleh Allah Ta'ala melalui sarana yang kita nggak tahu dari mana. Apakah sarana itu dari samping, dari kanan, dari kiri, dari nggak tahu, nanti akan dibikin Allah Ta'ala, sehingga orang bisa ngomong, wah ini ngono bener Allah Ta'ala, loh gitu. Nek ngono bijaksana Allah Ta'ala, bener bijaksana. Nek ngono moho menang. Nah itu melalui kejadian, baik itu kejadian kecil, utamanya kejadian-kejadian besar. Seperti itu. Jadi semua itu tidak ada yang tidak ada artinya. Seluruh permasalahan hidup ini punya arti penting di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang bisa mengambil pelajaran dari semuanya itu, maka orang akan menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thaminan,
Kang nomor 8 annal ilmas bi asma'illahi sak temene ngawruhi asmaullah wa sifatil sifat-sifati wal waqi iku kang bisa ngreksa minaz zalal saking keterplesetan wal makilan nggon meminimalisir minal atharat saking kekeliruan wal fatih libabil amali lan kang buka marang pintune harapan wal mu'in ala sabri lan kang nulungi marang kesabaran wal mub'id lan kang ngadono anil humuli saking selidan saking rameni wong wal kasali lan malas. Jadi nggak ada artinya ketika orang itu sudah paham betul asmaullah dan sifat-sifatnya, gak perlu selidan itu lah gak diweruhi wong. Tapi kepiye-piye tetap Allah Ta'ala mau tahu mergo alimun. Orang mengerti bahwa Allah punya sifat alim, maha tahu. Khabir, maha tahu tentang apa yang ada dalam hati seorang. Jadi nggak ada yang dirahasiakan. Sehingga orang mukmin itu tampilan ketika dalam keadaan banyak orang dengan tidak ada orang nggak bisa dibedakan sama. Karena orientasinya bukan manusia. Orientasinya bukan makhluk, orientasinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam rumah ya ada Allah Ta'ala, dilihat Allah Ta'ala, di luar juga dilihat Allah Ta'ala. Nah kalau enggak seperti itu kan beda. Wong sholat, nek ngimami wong akeh siji, barang ngimami bojone dhewe siji. Lho itu kan berarti Tuhane kaya siji. Lho ngono kan ngono. Contone kaya ngono. Nek ngedepi bojone dhewe, ngedepi keluargae biasa-biasa. Ngedepi wong akeh grogi, iku berarti kaya Tuhan siji, lho ngono. Ya apa yang membedakan? Sama semua itu. Sehingga orang tidak perlu nanti ada grogi, nggak perlu ada beda, nggak perlu gitu. Ya tentunya perbedaan ini tetap ada, tapi dalam hal-hal yang mestinya itu beda menurut syariat gitu. Seperti umpamanya contohnya kalau di luar harus tutup aurat secara seluruhan, tapi di rumah kan karena hanya keluarga terbatas dengan syarat-syarat tertentu bisa dibuka, kan gitu. Nah itu contohnya. Dan itu semua sudah ada syariatnya yang mengatur, itu sudah ada. Wal muraghib fi taati wal qurab lan dadekno wong dadi seneng taat wal qurabi lan marang Allah wal muraghib lan dadekno wong wedi minal maasi bertindak melanggar marang Allah wa dzunubi lan pira-pira dosa. Ini yang seringkali keliru. Jadi rohaba dengan rohoba. Itu saya sering meluruskan. Ini dalam rangka tarhib. Tarhib itu membuat orang menjadi takut. Itu tarhib kalau pakai hak. Rohaba itu takut, rohoba itu senang. Nah itu indahnya bahasa Arab itu. Jadi diganti huruf satu kadang berubah jauh namanya. Tarhib itu berarti membuat orang menjadi senang. Tapi kalau tarhib pakai hak itu membuat orang menjadi takut. Wasulwan fil masaib wal alam lan dadekno wong lali fil masaib ing dalem musibah wal alami lan pira-pira hal sing menyakitkan. Wal khazra wal kharza al-khami lan benteng kang melindungi minas syaitoni saking setan. Wal jalib lil mahabbah wa tawati lan kang nekakno marang cinta lan sayang wa dafi' lis sakha lan dorong wong berbuat sakha lomo wal badli lan muanei wal ihsan lan berbuat apik ila ghairi dzalika minats thamari wal athar marang sampai lain-lainnya minal samari saking buah wal athari lan labete. Artinya banyak hal-hal yang tidak bisa dibicarakan
Itu hanya sebagian contoh yang dengan adanya orang itu tahu Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan baik itu akan menuntut. Jadi dengan pengetahuan kepada Allah dan asma'nya dan sifatnya itu menuntut seluruh kebaikan itu dihadirkan. Sekaligus menuntut hal-hal yang tidak disenangi Allah Ta'ala itu untuk ditinggal. Nah itu loh. Jadi akarnya itu di situ. Nah kalau lewat pendekatan fikih, ini wajib oleh ganjaran, ini sunat dilakoni oleh ganjaran, ditinggal gak apa-apa. Ini haram dilakoni oleh dosa, ini ditinggal oleh pahala. Ngono-ngono. Bukan berarti kita melecehkan fikih, tapi pendekatan fikih itu masih tidak mendasar gitu loh. Tidak menyentuh esensi keimanan. Itu. Nah, kalau pendekatan ini, pendekatan tentang tauhid, ini bagian dari tauhid. Kalau sudah pendekatan seperti ini, orang nggak bisa. Mesti pulang kepada pangkalnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fahadihi jumlatun minal asbabil adimah, lan utawi iki jumlatun. Artinya iki sing wis diterangno mau, jumlatun minal asbabi iku sejumlah saking sebab-sebab adimah kang gedhe, adalah ala fadlil ilmi kang nuduhake marang keutamaane al ilmi bi asma'i, ngawruhi asmaullah sifat-sifate wasidati hajatil ibadi lan nemeni butuhe wong ilahi marang weruh sapa Allah, weruh sifat-sifate, weruh asma'i. Jadi orang semakin ingin tahu, semakin ingin tahu dengan adanya pengertian yang dimiliki tentang asma'ullah, tentang sifat-sifat Allah, itu akan tahu siapa sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu. Dan dari situ akan menggali lebih dalam. Balaisa hunaka hajatun a'dham min hajatil ibad ila ma'rifati rabbihim. Balaisa hunaka ora ono kono hajatun kebutuhan a'dham kang luwih gedhe min hajatil ibadi tinimbangane kebutuhane kawula ila ma'rifati rabbihim marang ngawruhi Tuhane wa khaliqihim lan penciptai wa malikihim lan rajane wa mudabbiri su'unihim lan kang ngatur saanane urusane. Nah itu. Jadi kita ini kan masih berpikirnya itu seringkali berpikir orang-orang non muslim, cara berpikirnya orang non mukmin. Artinya apa? Ya semua itu diperhitungkan secara akal, secara kebiasaan, secara logika, secara itu. Jadi muter-muter di situ. Sehingga keterlibatan Allah Subhanahu wa taala dalam segala masalah itu enggak berperan, gitu loh. Itu menjadi sumpek itu yang menjadikan dada menjadi sesak itu situ. Saya masih ingat waktu Pak Nasir itu ke Bangil, ke Manarul Islam, mendatangi dalam rangka haflatul wada, acara perpisahan dari mahasiswa fikih angkatan pertama seperti Hudan dan sebagainya itu. Saya masih ingat pidatonya. Semua waktu itu waktu itu digemarkan atau disemangatkan, semangat P4 itu waktu itu masih Orde Baru. Nah, sampai ada dibagi tim-tim dan sebagainya untuk apa istilahnya itu, menjabarkan di tengah-tengah instansi di masyarakat dan sebagainya. P4 itu kayak sudah itu terbaik ngurusi keadaan hidup manusia, ngurusi ini, ngurusi itu. Tapi kalimat yang keluar dari lisan Pak Nasir, P4 itu bagus. Cuman kekurangannya satu yang mendasar, nggak pernah melibatkan Allah Ta'ala. Nah itu loh. Itu dari hati kecil yang penuh dengan ketauhidan lahir sebuah kalimat seperti itu. Ini.
Dan jangan disangka bahwa susunan pembukaan preambel itu, pembukaan undang-undang kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan. Itu kan disusun oleh orang alim dan orang muwahhid. Makanya diawali dengan rahmat Allah. Bukan dengan kerja keras kita, bukan dengan darah yang kita tumpahkan, bukan karena otak kita, bukan. Tapi dengan rahmat Allah. Itu disusun oleh orang-orang muwahhidin, orang ahli tauhid. Kalau enggak akan lahir kalimat seperti itu. Nah, di antara orang itu, di antara keistimewaannya, orang menjadi tahu mudabbiru su'unihim, yang mengatur urusan mereka segala-galanya. Muqaddiru arzakihim, dan yang mengatur, membatasi rizki mereka. Artinya iki dikei piro, sing iki kudu dikei piro, sing iki apike dikei piro, sing iki dikei piro. Iku sekalipun seluruh makhluk menuntut untuk diberi banyak. Tapi kan tidak semua makhluk diberi banyak. Semua makhluk menuntut untuk diberi kemudahan. Tapi kan tidak semua makhluk diberi kemudahan. Yang mengerti qadar yakdiru takdiron itu ya Allah Ta'ala. Sing naker, sing batesi, sing kayak ukuran. Iki diukur nih sakmene durung kuat. Ini sakmene rusak. La impasatullahu rizqa li ibadi la bau fil ard. Nek umane kabeh rezeki tak gelar nang nggone kabeh hamba la bau fil ardi, dhek bakal mampang, menentang, dhek bugot nak dunia gini, gawe permasalahan. Jadi ada hikmah, balik lagi yang bicara itu hikmatullah, hikmahnya Allah. Itu di situ. Walihada mongko krono iki fa inna khadul abdi mongko sak temeni bagiane kawula minas sholahi saking kebagusan wastikhoki lan haidai minal madhi saking pujian wasana inna mayakunu bikhasabi ma'rifati ka ono liya kejaba sesuai karo kawruhe dhek marang Tuhane subhanahu wa ta'ala wa amalihi lan perbuatane dhek bima yurdi kelan barang kang gawe ridho sapa wong mau hi marang Allah. Wa yuqarribu ilaihi lan marakno ilahi marang Allah min sadidil aqwali saking beneri omongan wasolihil amali lan apike perbuatan. Jadi tingkat bagian orang dari pantasnya untuk mendapat bagian dipuji. Wong iki oleh pujian sakmene, wong iki pantasnya dipuji ini, wong iki. Itu sesuai dengan kawruhe dheweke marang Allah Subhanahu wa taala lan perilakune dalam rangka pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sakmono. Semakin dekat, semakin tahu, ya istiqaq lil madhi, hak untuk dipuji itu semakin layak. Nah, yang paling dekat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, monggo. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.